Gadis cantik ini sedang menunggu pacarnya di pinggir jalan. Tiba-tiba, dia diculik oleh dua preman. Di taman bunga tempat dia bersumpah dengan pacarnya akan memberikan hal yang paling berharga untuknya, tapi terjadi hal yang mengerikan. Penyebab kejadian menyedihkan ini karena ponsel. Suatu hari Mika meninggalkan ponselnya di perpustakaan. Ketika ia menemukannya, ternyata informasi di ponsel telah dihapus, hanya tersisa satu nomor aneh. Sejak itu, dia menerima telepon dari orang asing itu setiap hari. Walaupun ia bertanya, orang itu menolak untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tapi dia ngomong kalau Mika setuju untuk mengobrol dengannya sekali sehari. Ia akan mengungkap dengan Mika ciri-ciri fisiknya. Lambat laun, semakin banyak informasi yang dipertukarkan di antara keduanya. Saat mandi, ia juga menelepon, sobek kertas juga menelepon. Keduanya berbicara dengan asyik, dia juga mengandalkan informasi untuk menduga penampilannya. Tapi terlihat aneh. Mereka mengobrol semakin banyak. Mika juga secara bertahap mulai menyukai orang misterius di ujung telepon. Dia minta kepada pihak lain untuk mengungkapkan namanya. Tak disangka, ia mintanya membuka jendela. Ada garis putih di langit yang ditinggalkan oleh pesawat yang lewat. Mereka membuat janji untuk berfoto langit itu. Pada upacara pembukaan, akan menggunakannya sebagai tanda pengenal. Di hari penyambutan mahasiswa baru, Mika meminta sahabatnya untuk makeup cantik untuknya. Lalu dia pergi ke tempat yang telah ditentukan. Lelaki itu muncul. Mika melihatnya dan menyadari bahwa ini adalah orang yang ditabraknya. Dia tidak ingin banyak berhubungan dengan orang ini, jadi ia meninggalkan. Siapa sangka lelaki berambut putih memanggilnya kembali dan membersihkan debu dari tubuhnya. Lalu dia memberinya buket yang dia sembunyikan di belakang. Dan foto langit yang mereka ambil sebagai tanda. Fantasi cinta Mika untuk sementara digulingkan. Ia merasa cinta tak berbalas pertama ia berakhir di sini. Sepulang sekolah, dia pulang dengan sedih. Tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di depan. Mika dengan penasaran mengikuti Hiro. Di depannya ada taman bunga yang indah yang ditanam sendiri oleh Hiro untuknya. Buket yang dia tolak, sekarang ditanam dan dirawat olehnya. Ia menyadari, mungkin lelaki ini tak peduli apapun. Tidak sedingin dan sekejam yang pernah dikatakan orang. Senyum hangat dan ceria Hiro perlahan mendapatkan simpati untuk Mika. Benih cinta itu kayak bunga. Berkecambah secara bertahap. Dengan lembut dan jujur Hiro, Mika tanpa sadar berjalan ke arahnya. Mereka dengan senang hati berfoto bersama. Juga secara resmi mengkonfirmasi hubungan cinta dari sini. Dalam perjalanan pulang, Mika masih pikir tentang pacarnya. Ia tidak tahu ia dalam bahaya sama sekali. Keesokan harinya dia ke halte bus lebih awal untuk menunggu Hiro menjemputnya. Sebuah mobil hitam tiba-tiba berhenti di depannya. Mereka mengantarnya ke taman bunga dengan mekar penuh menyebabkan Mika menanggung penghinaan di sana. Sampai Hiro ke sana, semuanya sudah terlambat. Mika merasa malu. Mendengar suara Hiro, dia bersembunyi di semak-semak. Akhirnya bel telepon mengungkapkan lokasinya. Melihat pacarnya dalam bentuk yang menyedihkan, Hiro memeluknya dengan patah hati. Ia menyalahkan diri sendiri karena tidak melindungi pacarnya dengan baik. Dia diam-diam bersumpah dalam hatinya untuk membuat mereka yang menindasnya menderita. Setelah mengetahui bahwa dalangnya adalah mantan pacarnya, dia dengan marah menyeretnya bertemu Mika. Selama ia minta, ia bisa membuat wanita jahat ini menghilang dari dunia. Tapi seseorang yang baik seperti Mika tidak ingin dia melakukan kejahatan. Meskipun terluka, dia tetap menyuruh Hiro melepaskannya. Sejak saat itu Mika sudah lama tidak pergi ke sekolah. Ia merasa takut semuanya. Dan Hiro ingin melindunginya. Setiap pagi ia berdiri di depan rumahnya. Hiro mengantar Mika ke markas rahasianya. Itulah halaman hijau yang penuh dengan energi. Ia curhat dengannya tentang hal-hal yang gak senang dalam hidup. Cuma bersantai di sini dapat memberinya motivasi untuk terus bertahan. Hiro berharap dia bisa berubah menjadi langit. Kalau gitu setiap kali Mika bermasalah, ia juga dapat mendeteksinya secara instan. Dengan bantuan dari Hiro, Mika berangsur-angsur keluar dari obsesi taman bunga itu. Tapi hari pertama dia kembali ke kelas, teman temanya menatapnya dengan aneh.
Bahkan menulis kata-kata buruk di papan tulis. Setelah tahu segalanya, Hiro bergegas ke maju. Ia menghapus papan tulis. Sekaligus memberi peringatan kepada teman sekelas. Jika hal ini terjadi lagi, bahkan jika itulah cewek, aku tidak akan melepaskannya. Melihat Hiro melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya, Mika menunjukkan senyum puas. Cinta membuatnya tidak lagi takut dengan lamaran apapun. Tanpa ragu percaya Hiro. Namun segera, dia mengetahui bahwa dia berhamil. Dia takut menceritakan ini pada Hiro. Tak disangka, setelah dia mendengarnya, ia buru-buru keluar. Mika merasa kecewa, justrunya Hiro sama dengan laki-laki lain. Ketika dia hendak meninggalkan, dia menemukannya terengah-engah dan berlari untuk memberinya sepasang stocking Natal yang baru saja dia beli. Itu adalah hadiah yang dia siapkan untuk anaknya yang belum lahir. Tolong lahirkan anak kami, aku akan membuat kalian berdua bahagia. Janji tegas sang pacar membuat Mika merasa sangat bahagia. Mereka membeli sepasang cincin murah di pinggir jalan untuk membuktikan cinta mereka. Hiro dengan lembut membelai perut kecil Mika. Kalian berdua berharap tentang masa depan yang baik. Agar Mika dan anak-anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik, Hiro memutuskan untuk keluar dan mencari uang terlebih dahulu. Tapi setelah mantan pacar Hiro mengetahui bahwa ia tak ke sekolah, ia cemburu dan marah banget. Jadi dia menyewa sekelompok preman untuk memblokir Mika di sudut. Bahkan mendorongnya menuruni tangga. Bikin Mika keguguran. Hiro buru-buru mengantar Mika ke rumah sakit. Saat dia mengetahuinya, dia sangat sedih, jimat di tangannya juga jatuh ke tanah. Mereka duduk di tanah saling berpelukan menangis untuk waktu yang lama. Lalu buat manusia salju kecil. Gunakan itu untuk memperingati anak mereka yang hilang. Setiap tahun, pada hari ini, ia akan datang ke sini untuk beribadah. Sejak itu, Hiro sengaja menghindari Mika. Setiap kali dia meneleponnya tetapi tidak bisa menghubunginya. Tak cara lain, ia pergi ke rumahnya meskipun jaraknya jauh banget. Akibatnya, dia menyaksikan adegan yang sulit diterima. Keesokan harinya, Hiro berinisiatif untuk putus pada Mika. Ia bilang ia mau hidup yang bebas. Mika merasa pacarnya sangat aneh. Dia dengan marah melepas cincin pasangan di antara mereka berdua dan melemparkannya ke arahnya. Meski begitu, di dalam hatinya dia masih sangat mencintai Hiro. Ia nggak mau putus. Ia mengirim pesan ke Hiro. Mengajaknya ke lapangan hijau rahasia. Ketika ia melihat Hiro muncul pada waktu yang dijanji. Ia sangat senang pikir Hiro masih mencintainya, itulah alasan ia ke sini. Siapa sangka 1 detik kemudian, Hiro mengucapkan kalimat yang membuat hatinya benar-benar hancur. Aku tidak akan menghapus air matamu lagi. Lalu dia melempar cincin Mika. Ini juga berarti bahwa hubungan mereka juga benar-benar berakhir. Tidak peduli seberapa gilanya Mika mengejar. Hiro juga tidak berbalik. Saat ia benar-benar kehilangan harapan dengan cinta ini, dia memutuskan untuk menyimpan cincin itu di laci. Tidak pernah terbuka lagi. Pada musim dingin tahun itu, Mika datang ke tempat itu untuk mengingat anaknya yang hilang. Ia melihat sepasang sarung tangan di sebelah manusia salju. Dia segera tahu bahwa itu pasti ditinggalkan oleh Hiro. Jadi ia buru-buru mengejar. Tak disangka, itulah pacar baru ia sedang menunggunya. Yu adalah lelaki yang baik, lembut, hangat dan jujur. Ia seperti lautan luas. Peduli Mika tanpa syarat. Tapi dari awal sampai akhir dia tidak cara apapun menggantikan Hiro di hati Mika. Lelaki itu tidak perlu melakukan apapun. Cuma menggunakan wajahnya saja sudah bisa membuat Mika berdebar. Ia pernah melakukan segalanya untuknya. Sekarang ia memakai beanie yang sama sekali tidak cocok untuknya. Saat ini ia masih tahu. Topi ini adalah alasan mengapa kalian berdua putus. Masa lalu manis keduanya secara bertahap muncul di depan mata mereka. Mika langsung kemaju untuk menyapa ia. Meski sudah lama, dia masih belum melupakannya. Dia bertanya mengapa dia memutuskan untuk putus. Setelah mendengar itu, Hiro buru-buru kabur. Di tengah tebalnya salju, Mika mengejarnya. Berdiri di tengah belokan, tiba-tiba dia berhenti. Satu sisi adalah cinta pertama.
Satu sisi adalah lelaki yang selalu mentolerir dirinya sendiri tanpa syarat. Siapa yang harus ia pilih pada akhirnya? Sejenak pikiran. Mika masih berjalan menuju Yu. Dia memutuskan untuk melupakan masa lalu dan terus hidup sekarang. Bersama dengan Yu menghabiskan hari-hari yang damai dan bahagia. Tetapi ketika dia meletakkan cincin pertunangan di tangannya, dalam hatinya, dia tidak merasa emosional seperti sebelumnya. Di depan permintaan Yu untuk beribadah, Mika menolak. Dia pikir dia akan bertemu Hiro lagi pada tahun ini. Tak disangka, ia bertemu teman Hiro. Melalui dia, Mika tahu nyata. 2 tahun lalu, Hiro didiagnosis menderita kanker. Karena ia takut akan bikin menyakitinya. Tidak ada cara untuk menerima kalau ia mati. Jadi setelah pertimbangan yang cermat, ia memutuskan putus. Sekarang penyakitnya semakin parah, ia cuma bisa terbaring di tempat tidur. Hiro membeli sepasang sarung tangan dan memberikannya kepada temannya. Ia berharap pada Natal setiap tahun, seseorang akan datang mengunjungi anaknya sebagai gantinya. Dari awal sampai akhir dia selalu mencintai Mika. Mika duduk di tanah dengan linglung. Meskipun ia tahu lakukan ini tidak adil untuk Yu. Tapi dalam cinta tidak ada keadilan. Sekarang dia hanya ingin kembali dengan Hiro dan berteman dengannya. Yu tahu ia tidak bisa menyelamatkan semuanya. Sekarang ia cuma bisa memberkati Mika. Sebelum aku menangis, pergilah. Saat Mika ke rumah sakit, Hiro tercengang. Dia ingin mengucapkan kata-kata dingin untuk mengusirnya. Tapi cincin di tangannya telah membuktikan segalanya. Walaupun apa yang terjadi, Mika tidak akan meninggalkan. Ia hanya memiliki 3 bulan lagi tapi ia masih mencintainya. Tidak peduli seberapa jauh. Pada akhirnya, keduanya masih kembali bersama. Mika mengambil cincin yang dia simpan di masa lalu dan memakainya. Padahal tersisa 3 bulan lagi. Dia selalu samping Hiro. Tidak meninggalkan. Mungkin ia menyadari bahwa ia akan meninggalkan dunia ini. Jadi suatu hari, Hiro memberi kamera untuk Mika. Minta ia mencetak foto di dalamnya sebagai souvenir. Mika merasa bimbang. Tetapi karena tidak tega menolak permintaannya, jadi dia melakukannya. Setelah dia keluar dari studio foto, dia menerima telepon dari rumah sakit. Dia buru-buru ke rumah sakit, menjatuhkan foto di seluruh jalan. Di atasnya memiliki penampilannya sepanjang waktu. Mereka bertemu melalui layar ponsel. Mika, tolong tersenyum. Sampai momen terakhir. Hiro masih ingin melihat wajah bahagia dan ceria Mika. Setelah menyelesaikan keinginannya, dia juga perlahan menutup matanya. Air mata di sudut mata. Itu adalah perpisahan terakhirnya dengannya. Setelah kehilangan orang yang dia cintai, Mika pergi ke halaman rumput lagi. Meskipun mereka hanya mengenal dalam waktu singkat. Tapi sepertinya akan bersama seumur hidup. Sekarang hanya ada satu yang tersisa di dunia. Jadi Mika merasa sangat sengsara. Dia memanjat pagar ingin melompat ke bawah ingin bersama Hiro. Tiba-tiba 2 merpati putih terbang ke arahnya dan mendorongnya ke belakang. Tapi angin bertiup. Membuat buku harian yang ditinggalkan Hiro. Sengaja membalik ke halaman yang Mika belum pernah lihat. Mungkin dia berubah menjadi langit. Masih diam-diam mengawasi dan melindungi gadis yang dicintainya. Film berakhir di sini.